Memulai sebuah bisnis biasanya lebih mudah dibandingkan dengan mempertahankannya. Itulah yang dilakukan Rumah Makan Torani. Terkenal sebagai pusat olahan seafood Kalimantan Timur sejak tahun 2005, rumah makan ini tetap bertahan dengan cita rasa dan menjadi wadah berkumpul bagi anggota keluarga. Bermula dari lapak sederhana di kota Balikpapan, rumah makan ini sekarang menjadi ikon wisata kuliner Kalimantan Timur. Hal ini dibenarkan oleh Kintamani, Kepala Cabang Rumah Makan Torani Samarinda. Rumah Makan Torani ini buka di Balikpapan pada tahun 2005 sampai 2007. Itu awalnya di tenda aja nih. Tapi semakin lama, awalnya kita cuma jual bandeng aja, bandeng tanpa duri. Tapi semakin lama ternyata peminatnya semakin banyak. Akhirnya Bapak Sundusing itu sebagai owner dari brand Rumah Makan Torani itu membuka Rumah Makan Torani dalam bentuk yang lebih resto gitu, lebih resto yang ada mejanya, kursinya yang banyak, dan juga kita menyediakan banyak fasilitas. Lalu juga mengingat sebagai Samarinda ini kan ibu kotanya Kalimantan Timur, dan juga kita ini pengen mengenalkan bahwa Rumah Makan Torani ini makanannya itu pusat kulinernya Kalimantan Timur tuh ada di Torani, kayak gitu. Jadi akhirnya makanya kita buka di Samarinda. Dari prinsip itulah Torani membangun reputasinya dengan mempertahankan keaslian rasa, kesegaran bahan, dan pelayanan yang hangat layaknya keluarga. Olahan bandeng bakar tanpa duri menjadi ciri khas kebanggaan rumah makan ini. Kan kebetulan Pak Sundusing itu kan orang asli dari Badak. Nah, bandeng itu kan melimpah ya di Badak itu sendiri, sumber dayanya sangat melimpah. Akhirnya Pak Sundusing dari ini ikan mau kita apain ya gitu. Akhirnya kita bikinlah sebuah produk yang bisa dimakan oleh semua orang, semua usia, anak-anak, lansia, karena kita mengolahnya tanpa duri. Bukan di presto tapi tanpa duri. Kalau di presto kan dia dengan kayak pemanasan yang lama gitu kan ya. Nah, itu bisa mengurangi gizi dan nutrisi ikan. Tapi kalau kita di sini tuh gizi, nutrisi ikannya masih utuh, benar-benar ikan utuh, cuman nggak ada durinya sama sekali. Namun, bertahan di dunia kuliner bukan perkara mudah. Persaingan ketat, perubahan selera, hingga pandemi sempat menjadi ujian berat bagi bisnis ini. Tahun 2019 ke 2022 ya, mulai COVID itu, yang menurut saya yang bikin bertahan itu adalah rekan tim saya di Torani. Dulu tuh karyawan saya pas sebelum COVID tuh bisa 48 sampai 50. Nah, pas COVID kan pada keluar-keluar karena kami nggak bisa gaji full. Apalagi rumah makan yang kita dapat menggaji itu dari omset kan. Jadi kami benar-benar terbuka aja ke karyawan, ke tim. Saya bilang kami gajinya per hari. Aku bilang saat itu kami cuma bisa gaji per hari, nggak bisa gaji per bulan. Karena pendapatan semua udah minus, kita udah disuruh tutup sampai waktu itu kita sempat kena razia juga karena kena lockdown itu kan, semua harus tutup. Jadi kami disuruh tutup. Ya udah deh, akhirnya kita waktu itu sempat cuman jualan online aja. Jadi untungnya saat itu pas COVID yang bertahan itu cuman sekitar 20 orang. Nah, 20 orang itulah yang menurut saya yang membuat saya kuat dan yang membuat Torani juga bisa bertahan sampai sekarang. Torani juga terus berinovasi dari menghadirkan menu olahan baru dengan selera Nusantara hingga memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan kelezatan khasnya ke generasi digital. Di menu yang lainnya itu kami kembangkan juga biar bisa jadi side dish, atau lama-lama customer juga, oh ternyata Torani punya kepiting lebih enak ya. Jadi akhirnya mereka senang juga sama kepiting karena kami lagi mau naikin brandnya kepiting di Torani selain daripada ikan gitu. Kita ada kerang simping, kerang bambu, kerang darah, banyaklah kerang-kerangan. Habis itu juga ada ikan, semua ikan laut kita ada. Kalau di Samarinda kita ada ikan sungai, karena kalau tipikal perbedaan customer Samarinda Balikpapan, kalau di Samarinda tuh banyak nyari ikan sungai. Kalau di Balikpapan jarang yang nyari ikan sungai, kayak gitu. Habis itu kita juga ada nasi goreng, mie goreng, pokoknya makanan Nusantara. Nah, semua bahan baku ini bisa diolah itu dengan kita punya 7 jenis saus. Gitu. Saus andalannya saus Torani. Untuk meluaskan target market kita, pasti kita harus ke sosial media gitu. Kalau di Instagram setiap cabang beda-beda. Ada rumah makan RM_Torani itu rumah makan Torani Pusat. Nanti RM_Torani MT Haryono, Torani_MT Haryono kalau nggak salah itu rumah makan MT Haryono. Nah, kalau Samarinda sendiri RM_Torani Samarinda. Lebih dari sekedar bisnis, Torani adalah wajah kuliner pesisir Kalimantan Timur yang berhasil bertahan di tengah menjamurnya restoran keluarga.
pola kulinernya Samarinda itu yang penting kita punya satu produk yang jadi jagoannya, pasti orang balik terus. Contohnya kalau kami ini kan jual kepiting juga ya Mbak, tapi kalau ditanya ke customer kepiting andalan di Samarinda pasti ada nyebutnya rumah makan yang lain, jarang yang nyebut Torani. Tapi kalau ada yang nanya kalau ikan bakar enak di mana, pasti langsung Torani jawabnya gitu. Kalau ikan-ikanan atau apa pasti nyebutnya Torani. Jadi menurut saya kalau misalnya di Samarinda itu sendiri untuk menjaga kita supaya tetap eksis di tengah-tengah banyak pesaing, itu tadi saya bilang saya menjaga kualitas dan rasa yang produk andalan saya itu. Dengan konsep rumah makan keluarga, Torani mempertahankan nilai kebersamaan dan keramahan kuliner lokal. Rumah makan ini tetap setia pada prinsipnya, yaitu menjaga rasa dan menyatukan keluarga lewat sepiring seafood terbaik. RRI Samarinda untuk UMKM Bangkit.